Ya, selamat siang. Istrinya dibahagiain. Oh, Saudara- pas udah tahu bahasa semua ini bahasa. Kemana kunci? Oh, keringatan, kepanasan, dibikinnya kipas ke sana. Nggak tahu aku, udah sakit kakiku ini ya. Sejak kau apa itu di situ tuh di ujung. Dengar kok suara udah dinaikkan kok. Kenapa bisa naik? Ibu sudah bosan sama lakinya? Cari Kenapa banyak, bisa naik ini? banyak kok Ini bisa cadangan naik? di luar. Kok bisa naik ini? Iya, ibu minta kan ke sini. Enggak. Jadi gimana? Ibu dari sekte mana? Sekte? Mana ada sekte? Dari agama mana Maaf maksudnya? ya tadi pembicaranya nggak tahu tadi. Enggak apa-apa, biasanya itu menghibur juga kita di sini. Sekte itu apa, Pak? Ini golongan dalam Kristen. Kristen apa maksudnya? Protestan, Katolik atau Oh, bapak saya Kristen Katolik. Ibu Margareta? Cuman mertua saya Kristennya Protestan. Jadi orang kami Kristen ini ikut suaminya, ikut sama mertuanya. Jadi Oh, gitu. Kristen Protestan. Ya, apabila Kristen itu menikah, itu wajib ikut suaminya. Oh, jadi ibu ini Begitu. Protestan sekarang. Iya, begitu saudara. Oke, iya. Ibu mau diskusi dengan saya? Apa yang dipertanyakan tentang siapakah si nabi palsu? Iya. Nabi palsu itu kita tidak bisa menentukan itu siapa. Lihat di Bible dulu, Ibu. Ada kok di tanda-tanda nabi palsu itu ada di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius berapa tadi Bapak? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Suaminya disuruh bikin kopi aja dulu. Iya, udah sibuk masing-masing. Iya, udah. Kuncikan aja pintu dari dalam, Bu. Tadi apa nggak tahu naik. Iya, nggak apa-apa. Kan kita sambil belajar. Itu dibuka di Matius 7 ayat 15. 15? Iya, silakan dibaca, Ibu. Tapi maaf dulu, Bapak kan Islam. Iya, Iya kan? iya. Bapak Islam kan? Betul. Kenapa pembahasannya Alkitab kan sudah lari itu Bapak? Bukan bahasa Alkitab. Ini netral. Apakah Nabi Muhammad yang palsu? Kalau Nabi Muhammad, tolong tunjukkan data. Seperti apa ciri-ciri pengikut Nabi palsu itu? Kalau di dalam Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu Nabi. Di Al-Quran surah Al-Ahzab, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu diutus sebagai penutup para nabi. Jadi justru Al-Quran yang menerangkan beliau nabi. Nah, sedangkan di Bible di Matius 7 diterangkan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itulah buah dari nabi palsu. Seperti itu, Ibu Margareta. Nah, itu apakah Islam atau Kristen? Tidak bisa dikatakan Islam atau Kristen. Mungkin, tapi tandanya Ibu, tandanya kan tanda-tanda nabi palsu, buah dari nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Tapi tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Bapa. Bukan di situ. Yesusnya berkata tanda nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dari buahnya, muridnya
pengikutnya nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu dalilnya di dalam Matius 15, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Soalnya begini Bapak, mereka para Kristen ini banyak yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Jadi mereka disebut nabi palsu. Justru yang memanggil Yesus Tuhan itulah pengikut nabi palsu, Ibu. Coba Anda baca dulu, dibaca dulu, baru Ibu ngobrol. Waspadalah, ini judulnya pengajaran yang sesat. Waspadalah Ya. terhadap nabi-nabi palsu yang datang Siap. kepadamu, Yang datang kepada murid Yesus. kepada pribadi kita. Bukan, Datang ke rumah kita gitu. Oh, bukan, itu Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi muridnya. Dengan menyamar. Ya, didudukkan perkara itu dengan benar. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel muridnya. Tidak ada Kristen di situ, belum ada Kristen. Dengan muridnya Yesus. Iya. Dengan menyamar sebagai domba. Ya, menyamar sebagai murid Yesus, padahal bukan murid Yesus. Ya, Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. serigala yang buas. Ya, buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. ya, Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau Ya. buah ara dari rumput duri? ya, Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. betul. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, Iya, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. benar sekali. Jadi, kata Yesus, dari buahnya, baca lagi, Bu. Ayat berapa tadi ya? Udah lupa. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang Bang, dan dilemparkan dan dalam dibuang ke dalam api. api neraka. Ya, neraka. Jadi dari buahnya lah kamu kamu akan dapat mengenal mereka. Iya, Ya, iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. ya, Masya Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini bapak-bapak gembala yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Dia kehendak cuma menyebut kehendak Bapakku yang ada di surga bukan kehendak aku. Berarti Bapak dan aku itu adalah salah. Cara Ibu Margareta berargumentasi ini justru merupakan inti buah dari pengajaran nabi palsu. Karena Anda menganggap Yesus itu adalah Bapak. Berarti mau tidak mau Ibu pasti memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Betul? Iya kan? bukan terbalik. Jadi Banyak nabi palsu mengakui Tuhan Yesus itu, memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan katanya. Tapi seharusnya nabi-nabi palsu itu memanggil Tuhan Yesus itu harus Bapa. tidak ada seperti itu dalilnya. Tidak ada. Sebab kan Tuhan Yesus di hari kematiannya sudah naik ke surga, gelarnya sudah menjadi Bapa, tidak Tuhan Yesus lagi. Gelar Tuhan Yesus di surga itu sudah Bapa sebutannya. Ya, justru cara berargumentasi Ibu Margareta ini bukti kalau itu adalah tanda pengikut daripada nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan. Ibu malah lebih parah, memanggil Yesus Bapa. Lebih parah lagi. Coba dibaca lagi selanjutnya. Pada hari terakhir nanti, Kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Bapa? Karena dia cuma satu pribadi sama Bapa. nah justru Ibu menjelaskan ini itu adalah buah dari nabi palsu.
Semakin Balik itu, ibu Bapak. semakin ibu menganggap Yesus Tuhan, semakin ibu itu menjadi buah yang matang dari nabi palsu ini. Tapi Gimana Yesus itu kan Kristus, Mesias. Dia adalah sang Bapa itu sendiri. Nah, semakin membuktikan ibu ini pengikut nabi palsu. Karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya. Pada saat itulah, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua ini adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa itu ibu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Itu agamanya apa? Tidak bisa disebutkan agamanya, Bapak. Tidak bisa disebutkan. Gimana ibu menyembunyikan kebenaran? Itu Apakah Islam atau Kristen? itu penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala. Terima kasih Anda jujur. Memang betul. Karena dia menyembah bukan kepada pencipta langit dan bumi, tapi menyembah kepada Yesus. Tuhan Yesus bukan berhala. Tuhan Yesus itu sang firman. Yang memanggil Yesus dan bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus, itu berhala katanya. Itu adalah penyembah berhala. Berarti Anda mengatakan balik, Bapak. Yesus itu berhala. Tidak, kebalik. Tuhan Yesus itu berasal dari surga, dari firman Allah. Terus kenapa orang-orang yang memanggilnya Tuhan diusir ke neraka? Karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu Bapa yang sesungguhnya. Kalau orang itu mengaku Yesus sebagai Bapa, maka orang itu akan memanggil Tuhan kepada Yesus. Betul nggak? Yesus itu gelarnya sudah tidak Yesus lagi, Yesua, Kristus. Alamak. Yesus itu dipanggil saat dia turun ke dunia berinkarnasi. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu berdasarkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaan saya, siapa yang bermukjizat memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya Kristus. Ya, yang bermujizat dan mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Bagus. Makasih Ibu Margareta. Kita sampai kepada akhir diskusi kita bahwa nabi palsu buahnya memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan Ibu sudah menyebut itu adalah Kristen. Terima kasih. Tapi Tuhan Yesus bukan nabi palsu. Iya, bukan, betul. Saya setuju. Yesus itu bukan nabi palsu. Saya Bukan setuju. nabi Yang palsu. nabi palsu itu adalah yang mengajarkan bernubuat, bermujizat, mengusir setan dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan dan panggilannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Siapa itu yang mengajarkan memanggil Yesus Tuhan? Paulus. Kita memanggil Yesus Bapa. Paulus kita panggil Bapa juga. Dua berarti. Ibu juga tadi manggil saya Bapak. Jadi 3. Bapak itu sebutan. Bapak Paus, Bapak Paulus, Bapak Suma. Bapak Pastor. Kita panggil Bapak. Iya. Bapak Gembala. Iya, Bapak Botak. Karena Tuhan Yesus itu bukan hasil dari sperma. Tapi dalilnya berasal dari sperma. Ada di Bible Tidak, tertulis. Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Tertulis di Roma 1 nomor 3. Bunda Maria mengandung itu langsung melahirkan. Umpamanya
Roh Kudus datang ke Bunda Maria hari ini, saat ini, dan keesokan harinya Bunda Maria melahirkan langsung. Ya, ya, ya. Tidak melalui proses 1 bulanan, 4 bulanan, 7 bulanan, tidak. Ya, 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 ya. Jadi langsung keluar jadi bayi. Bukan seluruh bangsa menyebut seperti ini, telah lahir Tuhan, Oh my juru, God. juru selamat manusia yang hidup. Jadi kan Bapak, kita ini hidup, tujuan kita hidup ini seperti Bapak Paus yang sudah meninggal itu, itulah tujuan kita hidup. Bapak Paus Fransiskus yang baru meninggal, seperti itulah tujuan kita hidup. Memanggil Kita Yesus hidup- Tuhan. Bukan, kita hidup ini Bernubuat, mengusir No. setan, No, bermujizat. hidup kita ini berharga untuk hidup yang kekal. Hidup kita ini berharga, bukan untuk mati. Oke. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai utusan. sebentar ya, kita Iya, silakan. inilah hidup yang kekal. Judulnya doa Yesus. Doa Yesus Yesus berdoa. untuk murid-muridnya. Ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu Ya. bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Dan mengenal dan Yesus mengenal sebagai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tapi tidak ada berakhiran utusan, bukan. Yang engkau utus berarti Yesus Iya. utusan. Tapi tidak tertulis akhiran annya. Mati meja. Diutus. Tidak boleh Dia ditambah-tambahi. diutus. Iya. Yesus itu diutus atau tidak? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti dia utusan atau bukan? Bukan utusan, Lalu? diutus. Iya, sama aja itu betul. Tidak boleh ditambahi, Bapak. Terus Anda memanggil Yesus Bapa itu apakah adakah dalilnya? Yesus Bapa? Enggak ada dalilnya Yesus Bapa. Anda cari dimanapun itu enggak ada. Itu Sejak- Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan Yesus, Ibu. Telah lahir bagimu juru selamat Jadi- pada hari ini. Itu bukan Yesus. Jadi siapa dong? Itu Hezekia. Itu bukan Yesus. Masa? Apa Hezekia? Terus bapak-bapak gereja itu tidak itu? Ya, karena Yang mereka dibicarakan. pengikut, karena mereka pengikut orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kan begitu? Dari buahnya kau mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Anda sudah menyebutnya itu adalah Kristen. Sebenarnya diskusi kita udah selesai. Nabi palsunya Belum, Bang. itu apanya lagi? Jadi yang nabi palsu siapa? Yang mengajarkan manusia memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Tapi kan kata-kata Tuhan itu kan cuman gelar. Ya itu dia dalilnya begitu kok. Sekira cukup ya Ibu Margareta. Kita udah sampai Bisa bisa Kita udah bertanya sampai. tentang isi Quran.
Terkait dengan tema siapa nabi palsu? Al-An'am ayat 123. Kita Al-An'am. sedang membahas tentang nabi palsu. Oh iya, sorry. Ibu, Jadi iya. kesimpulannya gimana nih? Nabi palsunya siapa? kesimpulannya nabi palsu itu adalah yang mengajarkan kemudian memanggil Yesus Tuhan. Oh, begitu. Ya kan dia bilang dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Nabi palsu itu bisa kamu lihat dari pengikutnya, yaitu memanggil aku Tuhan. Seperti itu. Nanti kita cari tahu ya siapa nabi palsu Oke, sesungguhnya. tanya Terima kasih. kepada pendeta atau siapa gitu. Makasih Ibu Margareta. Terima kasih Bapak. Turun dulu Sama-sama. saya. Siap, hati-hati di jalan. Tolong suaminya dibukain pintunya lagi. Biar ribut lagi tadi. Silakan Bang Handi. Ya, ayo teman-teman yang Kristen naik, teman-teman Muslim juga. Ini kebanyakan ya minta naik. Yang mana yang Ada berapa sudah Bang Handi? 1747,5 yang minta naik. Hai. Aduh, mau ditanya sekte apa? Satu-satu gitu. Coba ini Bu Deborah. Ibu Deborah Muslim Kristen, Bu. Biasanya kalau Deborah itu Kristen. Bu Deborah. Bu Deborah. Ngomonglah Bu, daripada saya turunin nih, Bu. Semangat malam Ibu Deborah. Oh belum ini Bang Handi, belum, masih muter-muter beliau. Masih belum. Allahu Akbar. Bagaimana ya rumahnya Bu Lura tadi? Oh, alhamdulillah. Ada solusi, ada kemungkinan bisa dipakai? Insya Allah bisa. Bu Lura mah welcome aja. Tinggal teman-teman. Tapi Masih- jaraknya kok agak jauh ya? Lumayan jauh. Nah, itu dia kan, karena terasa kayak di Sudiang. Dari ujung ke ujung. Ah. Tapi nggak apa-apa, Tapi- Masya Allah. Setelah sampai di sana ya memang tempat istirahat sih. Itu masih daerah Jakarta? Udah enggak, luar kota. Oh iya. Di Bogor, Bandung, Bogor. Bogor. 1 jam dari tempat Bang Handi, 2 jam. 2 jaman, 1,5 jam lah. Oh dekat, Bang Handi, dekatnya itu. Iya sih. Kayak ke Bolangi. Ya kurang lebih segitulah. Ya udah nggak apa-apa, niat baiknya Bu Lura itu kita hargai beliau. Tuh. Ada rumah kan di sana? Ada banyak. Ada kampus. Pas belakangnya kampus perguruan tinggi apa ya? Ilmu Al-Qur'an. PT IKI. Bukan. Jadi situ kereta api. mahasiswanya banyak mempelajari Al-Qur'an. Jadi Oh, syukur. pas di belakang. Bang Yosia. Abang Yosia. Gimana sih minta naik Cami? Ngaduk-ngaduk sampah. Berisik. Ngomong aja jangan ngaduk-ngaduk.